Dalam dunia pendidikan, terdapat 3 wilayah pelayanan bimbingan konseling yang tidak dapat dipisahkan, yaitu wilayah manajemen, kepemimpinan, wilayah pembelajaran yang mendidik, wilayah bimbingan konseling yang mandiri. Pertama adalah wilayah manajemen dan pendidikan dan kependidikan. Wilayah ini meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan manajemen sekolah seperti perencanaan, pengadaan, dan pengembangan staf, prasarana, dan sarana fisik dan pengawasan. Pada umumnya, pada bidang ini merupakan tanggung jawab pimpinan dan juga para petugas administrasi lainnya. Wilayah pembelajaran yang mendidik. Wilayah ini meliputi semua bentuk pengembangan dan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi. Komunikasi peserta didik. Para guru merupakan petugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan bidang ini. Pada umumnya, wilayah ini merupakan pusat kegiatan pendidikan dan merupakan tanggung jawab utama staf pengajaran, staf edukasi. Pelayanan, bimbingan, dan konseling dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap pengajaran. Misalnya, siswa dapat mencapai prestasi belajar yang optimal apabila terbebas dari masalah-masalah yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Pembebasan masalah tersebut dapat dilakukan melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Materi layanan bimbingan dan konseling dapat dimanfaatkan oleh guru untuk penyesuaian pengajaran dengan individualisitas siswa. Wilayah bimbingan konseling yang memandirikan. Wilayah ini meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu pada kegiatan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya. Wilayah ini bertanggung jawab memberikan pelayanan peserta didik untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin. Dalam proses pendidikan, peserta didik dapat menentukan peserta didik sangat memerlukan bantuan untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal. Soal berikutnya adalah keunikan dan keterkaitan tugas guru dan juga konselor. Tugas-tugasnya bimbingan konseling adalah membantu guru bimbingan konseling melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi peserta didik, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, dan mengikuti layanan bimbingan dan konseling, memberikan informasi tentang pendidikan peserta didik di kelasnya untuk memperoleh layanan bimbingan dan juga konseling dari guru dan bimbingan konseling. Menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang peserta didik yang perlu diperhatikan dan ikut serta dalam konferensi khusus. Sedangkan untuk keunikan dari pelayanan pembelajaran guru dan pembimbing konselor adalah dapat dilihat. Yang pertama adalah dari dimensi wilayah gerak. Pada guru mata pelajaran adalah merupakan suatu sistem dari pendidikan formal. Sedangkan untuk guru BK atau bimbingan konseling khususnya adalah sistem pendidikan formal. Untuk dimensi berikutnya adalah tujuan umum. Untuk guru mata pelajaran, pencapaiannya adalah tujuan pendidikan nasional. Sedangkan guru BK juga pencapaiannya tujuan pendidikan nasional. Untuk dari dimensi konteks tugas, dari guru pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dengan skenario guru. Sedangkan untuk guru bimbingan konseling, pelayanan yang mendirikan dengan skenario konselor. Untuk dari
Fokus kegiatan guru pembelajaran adalah pengembangan kemampuan penguasaan bidang studi dan masalah-masalahnya. Sedangkan untuk guru bimbingan konseling adalah pengembangan potensi diri bidang pribadi, bidang sosial, belajar, karir, dan masalah-masalahnya. Untuk hubungan kerja, untuk guru tangan adalah alih tangan referral dan guru BK juga alih tangan referral. Untuk target intervensinya individu, untuk guru pembelajaran adalah minim, kalau guru BK adalah utama. Untuk target intervensi dari kelompok, untuk guru pembelajaran adalah pilihan strategis, dan juga kalau untuk BK adalah sama, pilihan strategis. Tujuan dari bimbingan konseling. Tujuan dari bimbingan konseling secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu tujuan utama, yaitu menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan umum. Bila ditinjau dari perkembangan konsepsi bimbingan dan konseling, maka tujuan dari bimbingan dan konseling senantiasa mengalami perubahan dari yang mulai sederhana menjadi yang komprehensif. Tujuan dari bimbingan konseling pada dasarnya mengikuti perkembangan dan konsepsi untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Pencapaian tujuan dari umum bimbingan dan konseling tersebut dalam rangka pengembangan perwujudan keempat dimensi kemanusiaan individu. Dimensi di sini dimaksudkan sebagai sesuatu yang secara hakiki ada pada manusia di satu segi dan di segi lainnya sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan. Dalam kegiatan ini masing-masing segala mendasar tersebut dapat dirumuskan sebagai dimensi individualitas sebagai dimensi kesosialan, sosialitas, dimensi kesusilaan, dan juga dimensi keberagaman. Tujuan khusus, yaitu tujuan khusus dari bimbingan dan konseling merupakan penjabaran dari tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahan itu. Dengan demikian, tujuan khusus dari bimbingan dan konseling setiap individu berbeda dan tidak boleh disamakan. Berikutnya adalah asas-asas bimbingan konseling. Bimbingan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling hendaknya mengacu pada asas-asas bimbingan dan juga konseling. Hal ini karena bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan profesional. Adapun asas-asas dari bimbingan dan konseling adalah yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu di mana semua masalah yang diungkapkan oleh klien kepada konselor tidak boleh menjadi konsumsi publik. Yang berikutnya adalah asas kesukarelawan. Untuk mencapai keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling harus berlangsung dari asas dasar kesukarelawan. Dengan demikian tidak ada paksaan antara konselor dan juga klien. Asas keterbukaan. Suasana keterbukaan antara konselor dengan klien dalam melaksanakan bimbingan dan konseling sangatlah diperlukan, karena penerapan asas ini akan sangat mempermudah dalam pencapaian tujuan pembimbingan dan juga konseling. Berikutnya adalah asas dari kekinian, yaitu asas tentang penanganan masalah-masalah yang sedang dirasakan, bukan dari masalah yang masa lalu maupun kemungkinan yang akan dialami oleh klien. Yang berikutnya adalah asas kemandirian. Pencapaian dari tujuan layanan bimbingan dan konseling tercapai bila mana menjadikan klien dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain maupun konselor. Asas kegiatan. Para konselor hendaknya menciptakan suasana agar klien dibimbing mampu menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud dalam pencapaian masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam konseling. Yang berikutnya adalah asas kedinamisan. Upaya bimbingan konseling menghendaki terjadinya perubahan dari diri klien yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik.
Yang berikutnya adalah asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling berupaya memadukan berbagai aspek dari klien yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, klien yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, akan justru menimbulkan masalah. Yang berikutnya adalah asas kenormatifan, yaitu bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang berikutnya adalah asas keahlian. Asas keahlian mengacu pada kualifikasi konselor dan pengalaman. Teori dan praktik bimbingan konseling harus dipadukan. Oleh karena itu, seorang konselor ahli harus menguasai teori dan praktik yang baik dan benar. Asas ahli tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa apabila konselor sudah berusaha membantu klien, namun klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan karena masalah klien di luar kemampuan dan kewenangannya, maka konselor dapat mengalihtangankan masalah tersebut kepada petugas atau badan lainnya yang jauh lebih ahli.